Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi karunia kesempatan oleh Allah untuk selalu memperbaiki diri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sebab-sebab dicabutnya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita mau berpikir dan merenung sebentar saja, maka akan kita rasakan betapa banyaknya karunia nikmat dari Allah yang diberikan pada kita. Apalagi kalau kita lebih lama dan lebih teliti, akan tambah tak terhitung lagi jumlahnya. Seolah nikmat Allah Ta'ala tersebut memang tak ada batasnya. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Saudaraku sekalian, Allah telah berikan kepada kita karunia panca indera, tubuh, tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya, seperti jantung, paru-paru, pencernaan, hati, dan lain-lainnya, yang tanpa kita suruh mereka istiqomah menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Juga nikmat berupa waktu, kesempatan, kesehatan, keluarga, dan teman-teman. Juga karunia nikmat harta, keamanan, dan yang paling penting adalah karunia hidayah berupa iman dan Islam. Namun demikian, saudaraku yang dimuliakan Allah, dari kehidupan nyata bisa kita saksikan dengan secara perlahan maupun tiba-tiba, secara parsial maupun total, karunia itu bisa dicabut oleh Allah Ta'ala. Ada orang saat mudanya cantik, gagah, kaya, hidupnya glamor, namun setelah tua menjadi lemah, kempong berot, miskin, hidup terlunta, bahkan sampai sudah tidak ada orang yang mengenalnya lagi. Ada juga proses penjamputan nikmat. Sangat pendek, tiba-tiba saja terkenal, tiba-tiba saja kaya, tiba-tiba saja jadi selebriti, tiba-tiba saja jadi pejabat, tiba-tiba saja jadi anggota dewan, tapi tiba-tiba saja juga keluarganya menjadi berantakan, kena musibah, masuk penjara, sakit, dan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu kita semua, terutama keluarga muslim, ingin dianugerahi oleh Allah nikmat yang tak terputus. Semakin banyak dan semakin baik, bahkan sampai merasakan karunia Jannatun Na'im. Namun saudara sekalian, keinginan ini akan menjadi sia-sia dan hanya
merupakan mimpi belaka tatkala kita tidak mau atau mampu mengantisipasi sebab-sebab dicabutnya nikmat Allah dari kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 5 penyebab dari dicabutnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada kita. Yang pertama adalah kurang atau kita tidak mau bersyukur. Inilah penyebab terbesar dan terbanyak yang dialami manusia. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Ibrahim ayat 7 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku, siksaku benar-benar sangat keras. Saudara sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa syukur adalah kewajiban dan perintah dari Allah Ta'ala atas segala nikmat yang sudah kita terima. Sedikit atau banyak, sebentar atau lama, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala berarti membuka jalan agar ditambah lagi nikmat itu olehnya. Saudara sekalian, orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah akan selalu merasa tidak pernah puas dengan anugerah yang ada. Selalu merasa kurang sehingga hidupnya dipenuhi oleh keluhan-keluhan. Ibarat orang haus yang minum, tetapi yang diminum adalah air laut, sehingga selalu dia merasa kehausan. Sebagai konsekuensinya, Allah akan cabut nikmat secara perlahan dan sebagian, atau dengan secara tiba-tiba dan menyeluruh. Allah akan ambil dengan cara yang sangat menyakitkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pencabut nikmat yang kedua adalah tidak pernah bersedekah. Saudara sekalian, sebab kedua dicabutnya kenikmatan ialah jarang atau tidak pernah bersedekah. Baik sedekah harta maupun sedekah yang lain seperti ilmu, tenaga, pikiran, dan lain-lainnya. Semakin banyak kita bersedekah, Allah Ta'ala akan melipat gandakan rezeki kita. Namun bila kita pelit untuk mengeluarkan sedekah, membantu orang, ataupun memberi kesempatan kepada orang untuk melakukan amal kebajikan, maka bukan tidak mungkin Allah akan mencabut kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada Bilal, yang termasuk juga disampaikan kepada kita, "Anfik Bilal, wala takhsha min dhil arsi iqlalan." Berinfaklah, wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang, karena ada Allah yang memiliki ars yang maha mencukupi. Saudaraku sekalian, bahkan Nabi SAW menegaskan sendiri bahwa harta tidak mungkin berkurang dengan sedekah. Ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis sahih riwayat Muslim. Dengan demikian, tatkala kita menjadi pelit harta, pelit ilmu, pelit tenaga, pelit memberikan fasilitas kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan mencabut berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah dicabut karena kita hidup berfoya-foya. Orang yang hidup berfoya-foya selalu mencari kesenangan dunia
dan tidak pernah merasa puas dengan nikmat dunia. Makan, minum, hiburan, pakaian, aksesori, dan hiasan branded lainnya. Yang dikonsumsi adalah bukan apa yang dibutuhkan, tetapi apa yang diinginkan. Nabi SAW telah berwasiat agar kita tidak terjebak dalam kenikmatan dunia, lalu kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, waj'ala faqrahu baina 'ainaihi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu amrahu, waj'ala rinahu fi qalbih, wa atadahu dunya wa hiya raghimah." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya. Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya di mana ia tidak menyangkanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku sekalian, seorang yang terlalu cinta dunia, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, akan mendapatkan 3 kegalauan yang terus-menerus dirasakannya sepanjang hidup. Beliau berkata, muhibbud dunya la yanfaku min salathin, hum lazimun, wa ta'abun daimun, wa khasratun la tangqadi. Pecinta dunia, pemburu dunia, orang yang suka foya-foya, selama hidupnya tidak pernah akan lepas dari 3 hal. Kegalauan yang berkepanjangan, keletihan terus-menerus, serta kekecewaan yang tiada berakhir. Bagi mereka, saudaraku, hidup berfoya-foya dengan penuh kemewahan, maka apabila sudah berlaku dan mereka tidak sadari, nikmat tersebut akan dicabut dan akan ditimpakan azab oleh Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah kaum terdahulu yang hidupnya bermewah-mewahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami Allah hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mereka mentaati Allah, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan atau azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab dicabutnya nikmat oleh Allah taala yang keempat adalah sebenarnya Allah sedang merindukan kita. Dicabutnya kenikmatan Allah adalah agar kita kembali kepadanya. Allah menginginkan agar kita kembali kepadanya. Kita kembali memohon dan merendahkan diri di hadapannya. Hari ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sungguh kami telah
mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Tetapi mereka umat tersebut membangkang. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka bisa tunduk merendahkan diri kepada Allah. Saudaraku sekalian, ada banyak muslim yang dari kecil sampai besarnya soleh, rajin mengaji, jadi aktivis masa mudanya, dianugerahi berbagai kemudahan oleh Allah, tapi semakin lama semakin jauh dari Allah. Ada saja alasannya, yang sibuk pekerjaan lah, yang semakin banyak jaringannya lah, sehingga banyak klien dan rekanan yang harus dilayani, dan lain-lain, dan lain-lain. Maka karena sayangnya Allah, dia mencabut sebagian nikmatnya. Misalnya terkena sakit, kena tipu, keluarga kurang harmonis, dan sebagainya. Allah sebenarnya sedang memberitahunya bahwa Allah rindu kepadanya dengan zikir dan doa serta permintaannya. Oleh Allah dibuat agar dia sadar bahwa tempat yang terbaik dan ternyaman adalah tatkala ia letakkan dahinya di lantai, sujud kepada Allah. Tatkala dia menengadahkan tangannya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebab yang kelima dicabutnya nikmat oleh Allah adalah Allah akan menggantinya dengan nikmat yang lain yang boleh jadi lebih baik dari nikmat yang pertama. Sunatullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti misalnya orang yang sudah tua, secara kodrat nikmat kesehatan mulai dicabut, nikmat kekuatan mulai dicabut. Tapi sesungguhnya Allah sedang memberikan dia kenikmatan yang lebih besar, yaitu nikmatnya mereka berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah, dan menghabiskan masa tuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kurang lebih 5 macam pencabut nikmat. Apabila kita tidak ingin Allah mencabut nikmat yang sudah dianugerahkan pada kita dan keluarga kita, maka mari. Yang pertama, tetap bersyukur tanpa berhenti. Boleh membandingkan dengan orang lain, bukan berarti kita tidak boleh membandingkan, karena umumnya kesengsaraan diakibatkan oleh banyak membandingkan. Tapi dalam urusan dunia, bandingkanlah dengan yang lebih rendah dari kita. Dalam hal makanan, pakaian, kendaraan, rumah, dan lain-lainnya. Rasulullah bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu, dan jangan dilihat orang-orang yang berada di atas kamu. Karena dengan begitu, kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan darinya kepadamu. Umumnya kita sering membandingkan dengan orang lain. Tetapi tadi, boleh kita membandingkan, tapi kita membandingkan mestinya dengan yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan ibadah dan akhirat bisa kita membandingkan dengan orang-orang yang kualitasnya di atas kita. Kemudian yang kedua, kita mesti harus konsisten bersedekah. Misal sedekah subuh via kalengan. Syukur di samping konsisten, tambah besar dan tambah variatif jenisnya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khulafan. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan.
Rasulullah bersabda, tidak ada satu pagi, satu hari pun bagi seorang hamba kecuali datang dua malaikat yang salah satu mereka berdoa, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang bersedekah. Sementara malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Berikutnya, saudaraku sekalian, agar kita terhindar dari pencabutan nikmat, kita konsisten hidup sederhana dan tidak perlu foya-foya menebar kemubaziran. Hidup sederhana betul-betul karena kesadaran, bukan karena terpaksa. Semua fasilitas ada, nikmat Allah ada, cuma kita bisa mengendalikan diri untuk tidak berlebihan. Itulah makna kesederhanaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 27 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros, orang yang suka foya-foya itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Di samping itu, saudara sekalian, agar Allah tidak mencabut nikmatnya dari kita, kita selalu konsisten sepanjang hidup untuk selalu tunduk dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita harus yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah, idza taqarrabal abdu ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masya ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari. Dari hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah berfirman, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Kemudian yang kelima, sebab dicabutnya nikmat karena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka modal yang paling utama bagi kita harus betul-betul sadar diri bahwa dengan digantinya nikmat oleh Allah tersebut, berarti Allah lebih sayang lagi kepada kita. Seperti kasusnya tadi, kita kehilangan kekuatan karena tambah usia. Juga barangkali kita ada penyakit degeneratif yang lain. Tidak lain semata-mata adalah Allah menginginkan kita untuk menekuni nikmat Allah yang lain, terutama menghabiskan waktu dan usia kita sisa-sisanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat wal afu minkum. Assalamualaikum